Kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden yang dengan jumlah penduduk yang demikian besar, permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Baik, kembali kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita mengenai menimbang bagaimana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tidak ada masalah, ya memang pantas-pantas saja kemudian gelar pahlawan ini disematkan kepada para pemimpin negeri yang pernah memimpin Indonesia. Tapi kita ingin tahu, kalau kita bicara soal sejarah, Pak Dedi, BRIN pasti punya catatan mengenai bagaimana sejarah panjang kepemimpinan Pak Harto. Cukup kontroversial ya sosok Pak Harto ini di masa kepemimpinannya, juga tidak hanya mengenai pro kontra penyematan gelar pahlawan, tapi ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa sejarah pada saat Pak Harto memimpin ada sejumlah kekeliruan. Bagaimana kemudian BRIN melihat hal ini, Pak Dedi? Mungkin ini sosok yang menarik menurut saya. Ya. Tapi mungkin saya akan bicara tentang konteks kekinian. Jadi ada, saya lihat fenomena atau kecenderungan pada kondisi saat ini, sosok ini tidak banyak dibahas dalam oleh para peneliti dalam kajian-kajian ilmiah tentang pemikiran Pak Harto dibandingkan tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Tan Malaka. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat di jurnal-jurnal penelitian, skripsi mahasiswa, tesis, disertasi, kan agak jarang mungkin yang membahas tentang sejarah pemikiran Pak Harto, kiprah Pak Harto dalam mungkin masa revolusi fisik, masa pembangunan. Padahal beliau kan berkuasa tahun 1967 sampai 1998. Terlama memimpin Indonesia. Lama, itu satu fenomena. Kemudian di sisi lain kita lihat ada kecenderungan di level bawah, kerinduan pada sosok ini. Kita lihat misalnya gambar-gambar beliau, karikatur, di poster-poster, di dinding-dinding truk, itu di bak truk ada piye kabare enak zaman kuto, ya kan. Itu kan sebagai ungkapan kerinduan ke masa lampau karena fenomena masa sekarang. Sekarang kecenderungan misalnya harga mahal, ekonomi tidak stabil. Kan itu fenomena menarik. Di level elit, intelektual, kan tidak banyak mungkin diskusi-diskusi di kampus yang membahas tentang sosok ini. Sementara di level bawah tadi kita lihat, kalau kita bahas Pak Harto, di mana-mana kan, kalau kita ekonomi morat-marit, harga naik, kita kembali mengenang masa lampau. Walaupun mungkin anak-anak sekarang tidak mengalami masa-masa seperti itu. Beda dengan Pak Prof. Yusril, Bang Yus tadi, beliau tokoh-tokoh pelaku sejarah. Kalau saya lumayan, saya kan lahir generasi 70-an, pernah sekolah di zaman Pak Harto. Jadi mengerti sekali bagaimana pada masa beliau itu luar biasa, legasi atau warisan beliau yang sampai hari ini kita masih bisa nikmati. Artinya patut untuk diperhitungkan ketika mendapatkan gelar pahlawan ini, Pak Dedi, dari semua catatan yang dimiliki oleh Pak Harto, baik buruknya. Pasti setiap kepemimpinan ada catatan mengenai hal itu. Kalau ibarat pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia kan meninggalkan nama. Nah, nama ini kan ada baik buruk. Dan sebuah tokoh itu, apalagi tokoh besar, itu meninggalkan banyak legasi warisannya yang panjang dan sampai hari ini masih bisa
kita nikmati. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Yusril, Bang Yos, banyak hal yang legasi-legasi pada masa lampau yang bisa kita nikmati masa sekarang. Dulu betapa teraturnya rencana pembangunan kita masa lampau. Ya, sekarang bisa kita nikmati. Baik, itu adalah warisan lah ya, legacy yang coba kemudian bisa dicatat dari kepemimpinan Pak Harto. Membawa kerinduan masa lampau, malam ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan menghadirkan Prof. Yusril dan juga Bang Yos yang pada saat itu ada di garis waktu yang sama, menjadi orang dekat dari Pak Harto. Begitu pada saat itu Prof. Yusril menulis naskah-naskah penting bagi Pak Harto, Bang Yos kemudian juga menjadi Gubernur DKI kala itu. Sempat kemudian saling berkomunikasi dan sinergi semacam apa yang terbentuk kala itu. Bang Yos mungkin bisa langsung menyapa Prof. Yusril juga nih malam ini. Prof. Yusril itu kan apa namanya ya, anak muda tapi guru saya, ilmunya banyak sekali kan gitu kan. Jadi telepon-teleponan gitu kan. Gitu. Tapi yang saya kenang itu begini ya, yang saya kenang itu Pak Harto ya, zaman bergerilya melawan Belanda yang kekuatannya sangat tidak imbang peralatannya, itu luar biasa. Sebagai militer bayangkannya ini pengorbanan yang luar biasa gitu kan. Ya. Nah, kemudian jadi Panglima Kostrad, jadi presiden. Sebagai manusia biasa pasti ada saja ada salahnya kan. Bung Karno mungkin juga ada salahnya, Pak Harto ada salahnya. Tetapi beliau-beliau itu jasanya itu nggak sedikit, luar biasa gitu loh. Kita nggak bisa seperti ini kalau nggak ada beliau-beliau dulu gitu. Itu kan. Berarti jadi janganlah mudah melupakan jasa orang karena ada kesalahan yang tidak seberapa lah gitu. Bang Yos, di masa-masa terakhir sempat menjadi Gubernur DKI, melihat bagaimana situasi batin dari Pak Harto kala itu memimpin, termasuk situasi istana kala itu, Bang Yos. Jadi saya itu yang paling terkesan itu justru pada saat beliau sudah nggak presiden gitu kan ya. Jadi saya dipanggil di rumah, gitu kan ada fotonya itu, aku dipegangin tangan saya. Kami juga gitu. Mendapatkan foto dari Bang Yos. Dipegangin tangan saya, ya. Inilah foto-foto ya, coba kita tampilkan ya Bang Yos. Gitu kan. Terus saya hibur beliau saat itu. Nah, itu waktu saya Panglima itu. Kan Komandan Garnison dari Pak Harto datang pergi, saya mesti jemput di airport itu ini ya. Itulah kemudian bukti-bukti sempat terjadinya. Ada gambar. Ya. Ini gambar apa lagi Bang Yos? Kenapa? Ya, ini mungkin juga bisa disaksikan oleh Bang Yos. Kita saat ini juga sedang menampilkan foto-foto tadi kiriman dari Bang Yos ya. Ini juga menjadi bukti catatan sejarah bagaimana saat itu Bang Yos juga cukup dekat dengan Pak Harto, sempat menjadi Pangdam Jaya, menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat masa-masa akhir pemerintahan Pak Harto. Apalagi kesan yang mendalam cukup ditinggalkan atas kesan atau kepemimpinan Pak Harto di mata Bang Yos? Ya itu waktu saya kolonel dan rem itu mendampingi tiap minggu di Tapos itu kan. Kadang-kadang capek diajak keliling, saya kan nggak bisa ngeluh, presiden yang ngajak kan. Tahu-tahu tuh makanya pakai telur bebek asin itu tiap minggu itu aja menunya nggak pernah ganti. Ya Bang itu Yos. coba kan. Itu momen yang aku sedih sekali lah, itu momen yang sedih sekali itu. Bang Yos, mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang belum tahu Tapos itu apa. Di foto ini mungkin bisa dijelaskan pada saat itu Bang Yos. Iya, Tapos itu peternakan sapi gitu. Pak Harto itu kan memang apa namanya ya, biar presiden kembali ke habitatnya, merasa dulu anak desa. Gitu dari senangnya belusukan ke hutan ngeliat sapi gitu kan, keliling-keliling dijelasin ini sapi apa semua beliau itu, aku sampai tertegun-tegun gitu. Jadi itu yang disebut jadi Tapos itu, ya. Pak Harto itu amat sederhana lah, tinggal lakunya semuanya gitu. Tapos itu peternakan sapi lah.
Itu kira-kira kesan atau cerita petualangan Bang Yos bersama dengan Pak Harto. Kembali lagi Prof Yusril, ini katanya Bang Yos anak muda tapi menjadi guru juga gitu loh pada masa itu. Cukup berkesan ternyata kehadiran Prof Yusril mendampingi Pak Harto kala itu, Prof. Gimana, Prof? Ya, memang tugasnya banyak sekali sebenarnya. Terutama sekali adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan ya untuk sidang kabinet, kemudian juga menyusun risalah sidang kabinet, menyampaikannya kepada para menteri, dan kemudian juga menulis sambutan-sambutan dan pidato-pidato presiden, menulis surat-surat kepresidenan dan sebagainya. Dan dari situ sebenarnya sebanyak mempelajari tentang kepribadian Pak Harto itu sendiri, sebab tidak mudah juga kalau kita mau menyiapkan satu naskah. Kita kan sebenarnya harus memahami betul sebenarnya cara berpikir beliau itu seperti apa, cara mengungkapkan sesuatu dalam bentuk kata-kata seperti apa. Jadi tidak sembarangan juga, dan saya pada waktu itu tidak bisa langsung juga pandai menulis begitu, tapi banyak yang mengajari saya, antara lain Pak Narto almarhum, Pak Murdiono almarhum, mengajari semua tentang hal itu. Dan sesekali saya bertemu dengan Pak Harto, ngobrol dengan beliau, dan kesan saya memang sosok yang luar biasa ya, lemah lembut ya, sangat baik ya. Dan Pak Harto itu sering bercanda sebenarnya, walaupun di mata rakyat kan kelihatan orangnya serius gitu. Tapi kalau ngomong berdua gitu bercanda, ketawa-ketawa begitu, ya, seperti orang biasa lah. Dan saya juga ingat almarhumah Ibu Tin ya, betul-betul sosok yang sangat keibuan. Jadi kalau kita datang ya, saya menyampaikan naskah kepada beliau, malah saya dibilangnya anak gitu. Jadi tapi ketawa begitu ya. Jadi ya karena masih muda sekali pada waktu itu ya. Jadi alhamdulillah saya senang dengan beliau itu, dan karena sangat baik ya, sangat ramah ya, dan jadi tidak ada kesan bahwa Pak Harto itu orangnya kejam, diktator seperti suka dibayangkan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ya mungkin pada waktu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, Pak Harto harus bertindak tegas ya. Saya kira memang hal seperti itu memang tidak punya pilihan. Beliau harus menyelamatkan negara, dan untuk menyelamatkan negara itu memang mau tidak mau juga kadang-kadang diambil langkah yang tegas, langkah yang keras ya. Dan seperti kita ketahui cukup bertahun-tahun waktu yang diperlukan untuk menstabilkan politik dan keamanan negara kita, dan akhirnya kita mampu membangun dan kita menikmati apa yang beliau tinggalkan kepada kita sekarang. Jadi pada hemat saya sebenarnya hargailah apa yang telah dilakukan oleh seseorang ya. Saya teringat satu hari ya, saya pergi ke Beijing dan saya ngobrol sama supir taksi. Saya tanya kepada supir taksi itu pakai bahasa Cina, saya tanya, bagaimana kesan kamu terhadap Mao Zedong? Ya, dia agak terkejut menjawab karena saya tanya begitu, tapi terus dia jawab, Mao Zedong adalah pemimpin untuk zamannya. Ya, itu jawabannya, hanya itu aja. Ya, saya pikir kalau kita meletakkan Bung Karno, Pak Harto adalah pemimpin untuk zamannya. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan keadaan sekarang, karena situasinya sebenarnya sudah jauh berbeda. Ya, kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu keputusan diambil oleh beliau berdasarkan momen-momen tertentu pada waktu itu, kita akan sangat menghargai apa yang telah beliau putuskan dan beliau lakukan itu. Jadi apalagi dilihat dari sudut ajaran agama Islam misalnya ya, karena kalau orang sudah meninggal itu ya yang diingat itu yang baik-baiknya aja. Kesalahannya itu ya kita ya kita catat ya, kalau perlu kita lupakan, kita maafkan ya. Dan saya berkeyakinan bahwa presiden kita mulai Bung Karno sampai presiden kita sekarang Pak Prabowo, maupun Perdana Menteri kita dari Sultan Syahrir sampai Juanda, semua itu mempunyai niat yang baik untuk membesarkan bangsa dan negara kita ini, dan sepantasnya lah kita menghormati jasa-jasa beliau-beliau itu. Dan saya sependapat aja kalau sekiranya almarhum Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional, ya saya kira memang sudah sepantasnya gelar itu disandang oleh beliau. Kalau kita coba mengenang kebaikan dan mungkin momen-momen berharga ya Pak Harto di mata Prof Yusril. Pada saat menulis naskah, Prof, itu selalu dikoreksi langsung kah oleh Pak Harto? Komunikasinya seperti apa? Dan kalau kita lihat kan Presiden Gus Dur ini suka bercanda gitu kan. Nah, candaannya kalau Presiden Soeharto atau Pak Harto kala itu biasanya apa sih, Prof?
Kalau Pak Harto itu kalau berbicara sering bercanda memang, ketawa-ketawa begitu. Tapi kalau pidato serius dan pidatonya itu datar. Okay. Jadi naskah-naskah pidato itu sudah kami persiapkan beberapa hari sebelum beliau akan membacakan pidato itu dalam satu kesempatan, dan itu koordinasinya agak panjang. Jadi misalnya pidato itu mengenai masalah Pak Harto misalnya mau meresmikan kampus Universitas Andalas di Padang, saya ingat suatu hari. Dan saya harus minta semua bahan, informasi mengenai Universitas Andalas. Lalu kemudian kita juga dari Kementerian Pendidikan itu kita diberikan juga informasi, dan kita mencoba untuk mendraft draft awal. Nah, kita tulis, kita baca, dan setelah itu saya pada waktu itu kalau masih ada Pak Sunarto, saya serahkan ke Pak Sunarto untuk dikoreksi, dari Pak Sunarto ke Pak Murdiono. Tapi ketika Pak Sunarto sudah pensiun, saya langsung yang menulis ya. Lalu kemudian dari saya ke Pak Murdiono langsung, dari Pak Murdiono langsung ke Pak Harto. Tapi ketika Pak Murdiono sudah digantikan oleh Pak Saadilah Mursyid, ya saya langsung menulis pidato itu dari saya langsung ke Pak Harto. Okay. Dan pidato itu kami serahkan kepada ajudan yang bertugas ya. Pak Harto baca, dan saya tunggu sampai kira-kira jam 10 malam. Kalau ajudan ada nelpon saya, dia bilang, Pak Yusril, ini Bapak nanya, ini maksudnya apa? Kalau saya jam 10 malam tidak ada telepon dari ajudan, saya pulang dari Seknek. Besok pidato itu pasti sudah dibaca oleh Pak Harto. Oke. Seperti itu. Oke, baik, menarik Prof Yusril, mengingat kembali ya masa-masa yang menyenangkan ataupun juga bersejarah tentunya bagi Prof Yusril dan juga Bang Yos, termasuk nanti kita juga ingin tahu dan membahas bagaimana kemudian Pak Dedi tahapan-tahapan menentukan seseorang kemudian bisa disematkan gelar pahlawan. Apa kemudian yang menjadi kriteria yang harus dipenuhi? Nanti bisa dijawab Pak Dedi ya sesaat lagi, pemirsa, kami kembali untuk Anda.